Semua orang Ingat, Malaysia. Wah, paham sekarang Malaysia. Tapi, abang di salah satu konten emang pernah bilang orang Malay kok. Okey, jadi memang betul. Betul 100% saya pernah bilang saya orang Malay. Tapi di sini seharusnya cari tahu dulu Malay itu. Kenapa budaya peranakan Indonesia dan Malaysia mirip? Contoh yang mirip ada kebaya. Dulu itu Malaysia dan Indonesia itu hampir jadi satu negara loh. Dan bener-bener tinggal beberapa langkah lagi sebelum akhirnya batal. Hai, welcome back again to Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Bersama Ting Ting lagi. Semoga senantiasa dimanapun kalian diberikan kesehatan ya, amin. Oke, nah ini ada satu orang Indonesia nih, kelihatannya dia ini orang pintar ya, orang yang berpelajaran lah macam itu. Tapi di dalam satu kontennya ini nampak dia tak matang ya. Dia tidak cari tahu dulu kebenaran di mana ini berada tempatnya, asal berbicara saja. Demi kata lain katanya mau membackup kebudayaan Indonesia, tapi dia salah besar di sini ya. Oke, ini juga banyak salah faham daripada orang Indonesia. Arti ini nanti kita akan bahas ya. Ini dia membahas salah satu video Lawrence Wong. Kalian tahu kan, Lawrence Wong ini adalah Perdana Menteri Singapura. Oke. So di sini ada tertulis di dalam satu postingannya, Our Culture at the Malay Heritage Center. Oke, sebelum Sari bahas lebih lanjut, so kita tonton dulu lah videonya macam mana ya. Cium. semua orang Enggak. Dari kemarin udah dibilangin dan didiemin aja kalau itu adalah asli dari Malaysian Heritage. Ingat, Malaysia. Wayang itu adalah seni pertunjukan asli dari Indonesia. Wayang berakar dari penghormatan arwah yang ada di leluhur Jawa dari tahun 1500 sebelum Masehi. UNESCO juga udah ngakuin kalau wayang itu asli dari Indonesia. Paham sekarang Malaysia? Ini videonya ya. semua orang Oke teman-teman, nah ini videonya ya. Itu tadi yang dikatakannya, ditulis ini wayang asli Malaysia. Oke, so dia trigger disebabkan di salah satu postingan Lawrence Wong ini itu ada tertulis ya, Our culture at the Malay ya, Malay is not Malaysia ya. Ini banyak yang salah paham daripada orang Indonesia. Dia orang pikir Malay macam singkatan ya daripada Malaysia, is Malaysia. Salah ya, bukan macam Indon is Indonesia, bukan macam itu singkatannya. Malay itu adalah Melayu, Malaysia is Malaysia ya. So Malay bukan Malaysia. Maksudnya gimana? Jelaskan. Malay itu is Melayu lah. Oke. So dan ini orang dia di Singapura ini ya. Malay Heritage Center. Saya cari tahu lah kan dekat Google, dekat mana Malay Heritage Center ini. Ternyata ini di Singapura ya, bukan di Malaysia. So apa hubungannya dengan Malaysia? Disebabkan Malay itu tadi ke? Oke, so mereka seakan-akan dia itu mau backup kebudayaan Indonesia kononnya katanya, tapi ya salah lagi ya. Oke, so entahlah. Dan di sini lagi Sari pun banyak belajar ya, baru tahu juga ya Malaysia dan Indonesia macam ini. Tadi katanya 1500 sebelum Masehi sudah ada berakar daripada wayang ini ya. Indonesia pun baru berapa tahun saja merdeka. Dulunya 1500 sebelum Masehi belum ada Indonesia kan. Kita ini pun dulu pun satu Nusantara.
bertukaran budaya. Orang Jawa pun di Malaysia ini ada, orang Melayu pun di Indonesia pun ada kan. Bukan di Malaysia saja, di Singapura pun ada. Nah, contohnya itu pun mereka lestarikan kebudayaan itu di Singapura. So, apa masalahnya, apalah salahnya gitu. Tak tahulah saya ya. Tapi kalau ada tulisan Malay saja ya, diorang fikir Malaysia. Malaysia ini ambil curi kebudayaan kami. Tapi nampaknya bapak itu tadi macam orang pintar ya, berpelajaran ya, tapi bodoh juga. Betul, saya berani katakan macam itu, karena dia tak tengok itu di mana. Malay Heritage Center. Oke, sekali lagi saya tegaskan, Malay itu adalah Melayu ya. Malay bukan karena disingkat daripada Malaysia. Gitu. Oke. Korang jelaskanlah orang Malaysia lagi. Mana tahu diorang tak faham apa yang saya katakan, korang komen saja. Gitu. Saya pun ada komen tahu dengan di video bapak ini. Saya bagi tahu yang betul. Ramai juga orang Konoha di sini. Iyalah, Malaysia ini tukang curi. Itulah kan, dibagi tahu dengan orang yang bodoh, pengikutnya pun terbodoh-bodohi. Itulah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi video selanjutnya. Jom. Oke. Tapi abang di salah satu konten emang pernah bilang orang Malay kok. Okey, jadi memang betul. Betul 100% saya pernah bilang saya orang Malay. Tapi di sini seharusnya cari tahu dulu Malay itu artinya apa. Coba cari tahu di Google. Malay itu artinya orang Melayu. Jadi tak kisahlah entah orang negara mana, yang kalau kita sebut Malay artinya sebenarnya Melayu gitu. Jadi gue ulangi sekali lagi, bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa Melayu. Kenapa? Karena dulunya bahasa Melayu itu lingua franca di seluruh kepulauan Nusantara. Jadi kita itu berbicara dalam bahasa Indonesia, sebenarnya kita sedang berbicara dalam bahasa Melayu. Makanya itu kenapa orang Indonesia dan orang Malaysia itu sebenarnya bisa mengerti satu sama lain. Tetapi hanya perbedaan kosakata saja. Jadi saya ceritakan deh dari sejarahnya itu bagaimana awalnya ya bahasa Melayu itu ada perkembangannya, Melayu kuno, Melayu pertengahan, Melayu klasik. Nah, di zaman Melayu klasik inilah bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa administrasi di Hindia Belanda. Jadi penjajah Belanda memakai bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan orang lokal. Dan pada pergerakan nasional di abad berikutnya, bahasa Melayu ini kemudian dipadatkan dan disetujui menjadi bahasa nasional Republik yang akan lahir ini, Republik Indonesia. Dan sejak pada saat itu, pada Sumpah Pemuda, kita bersepakat memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Gue Daniel Imantara dari Newstoria Indonesia. Itulah sebabnya banyak yang marah saat aku bilang bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. 5 perkataan bahasa Melayu yang orang Indonesia kurang tahu. Jangan Halo guys, marah gue ya. Zaki. Gue orang Indonesia yang udah 8 tahun tinggal di Kuala Lumpur. Sekarang gue mau ngajarin kalian 5 perkataan bahasa Melayu yang mungkin kalian jarang dengar. Yang lama pertama, juga 8 tahun. setakat. Jadi, setakat ini nih biasanya dipakai kalau misalkan dalam perkataan yang panjang. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, setakat itu artinya sampai saat ini. Jadi kalau misalkan perkataan bahasa Melayunya setakat ini kita orang tak nampak lagi, bla 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 gitu. Sampai saat ini kita nggak kelihatan lagi, bla 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 bla. Yang kedua, jenama. Jenama nih kalau dalam bahasa Indonesia artinya merek atau brand kalau dalam bahasa Inggris ya. Yang ketiga, berbaloi. Berbaloi ini kalau misalkan dalam bahasa Indonesia agak susah ya. Tapi kalau misalkan di arti simpelnya itu maksudnya worth it bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesianya tidak sia-sia. Yang keempat ini yaitu kantoi. Kantoi artinya adalah ketahuan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya gacha. Yang kelima, saman. Saman ini dalam perkataan bahasa Melayu artinya summon. Atau kalau dalam bahasa Indonesia artinya denda. Biasanya perkataan ini kita gunakan kalau misalkan ada roadblock. Roadblock itu semacam tilang di jalanan. Itu dia 5 perkataan bahasa Melayu yang jarang kalian dengar. Kalau misalkan ada lagi perkataan yang mau kalian tahu, komen aja di bawah, nanti aku coba jelaskan. Oke, bye. Bahasa Betawi adalah bahasa Melayu.
Oh ya? Iya, karena dia memang kalau dalam buku-buku yang saya baca misalnya Kedatuan Sriwijaya, kemudian buku-buku tentang sejarah Sriwijaya di abad ke-8 ketika memudarnya kerajaan Tarumanegara, maka peradaban Melayu menguasai kawasan Jawa Barat bagian utara. Nah, oleh karena itu pada abad ke-8 itu sudah, meskipun para petinggi menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa segala macam, karena kita diketrik segala macam itu di situ. Tapi grassroots kita orang sini sudah diperkenalkan dengan peradaban Melayu. Oke teman-teman, nah kalau perkataan ada yang sama, ada yang berbeda ya. Memang kalau bahasa Indonesia itu memang sekarang sudah disempurnakan, memang gunakan bahasa Indonesia. Tapi memang akarnya dulu adalah bahasa Melayu ya. Mungkin ada juga pertukaran yang lain-lainnya daripada bahasa penjajah kita. Ditukar ya, ada juga macam bahasa Belanda, tapi ya mostly memang berakar daripada bahasa Melayu. Dan tadi katanya bahasa Betawi itu adalah bahasa Melayu. Memang sama kan, bahasa Betawi kan ada akhiran itu macam macam contohnya sama. Di orang pun macam itu juga hampir bahasa Betawi saya tengok. Babe. Iyalah, kan betul tak? Oke, kita lanjut lagi ya. Dulu itu Malaysia dan Indonesia itu hampir jadi satu negara loh. Dan bener-bener tinggal beberapa langkah lagi sebelum akhirnya batal. Pada tanggal 12 atau 13 Agustus 1945 di Taiping, Perak, Malaysia, terjadi pertemuan antara Ibrahim Yaakob, salah satu tokoh pendiri Malaysia, dengan Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman. Dalam pertemuan mereka membicarakan wacana membentuk negara besar yang mencakup Indonesia sekarang, Malaysia, hingga utara Borneo, yang nantinya akan dinamakan Indonesia Raya atau juga kadang disebut Melayu Raya. Kenapa? Karena kita punya banyak kesamaan, suku, bahasa, agama, budaya, dan sejarah. Bahkan salah satu tokoh Melayu, Mokhtaruddin Lasso, sampai mendirikan Parti Kebangsaan Melayu Malaya pada 1945 untuk mewujudkan ide ini secara politik. Tapi rencana besar ini kandas. Ada 4 alasan utamanya. Pertama, perwakilan Indonesia menolak nama Melayu Raya. Kedua, agresi militer Belanda. Ketiga, keengganan Kesultanan Brunei untuk bergabung. Dan yang keempat ini yang paling signifikan, revolusi sosial yang terjadi di Sumatera Timur tahun 1946. Saat itu banyak kesultanan Melayu dan kerajaan di Simalungun digulingkan. Bangsawan dan keluarga kerajaan dibantai. Tragedi ini juga lah yang akhirnya merobohkan sistem kerajaan-kerajaan khususnya di Sumatera Utara dan membuat keturunan-keturunan bangsawannya tidak punya power lagi hingga hari ini. Nah, tragedi ini membuat tokoh-tokoh dan para bangsawan Melayu di Malaya ngeri. Kalau mereka bergabung dengan Indonesia, kemungkinan besar sistem kesultanan mereka juga akan dihapus atau digulingkan. Akhirnya, mereka memilih mendirikan UMNO pada Mei 1946. Dari situ, jalan menuju Indonesia Raya pun tertutup. Sejak saat itu, sejarah kita dan Malaysia berjalan di jalannya masing-masing. Pernah berkonfrontasi, lalu berdamai. Ada siapa tuh? Dan kini pun kita bisa hidup berdampingan. Gagasan Indonesia Raya pun tinggal jadi catatan sejarah, sebuah what if terbesar di Asia Tenggara. Coba bayangkan kalau misalnya kita dan Malaysia jadi satu negara. Nggak akan ada tuh ani-ani yang liburan atau ngejob ke Kuala Lumpur atau Singapura, terus upload story foto paspor mereka di bandara. Kenapa budaya peranakan Indonesia dan Malaysia mirip? Contoh yang mirip ada kebaya, laksa, kue talam, kue angku, kue tradisional lainnya, dan masih banyak lagi. Kenapa budayanya mirip? Karena akarnya sama dan letaknya secara geografis berdekatan. Dulu juga belum terbentuk Indonesia atau Malaysia. Pertukaran budaya juga dipengaruhi jalur perdagangan di Selat Malaka. Jalur ini merupakan jalur pelayaran internasional dan menghubungkan antara Sumatera dan semenanjung Malaysia. Budaya peranakan Indonesia dan Malaysia juga terbentuk karena kawin campur antara orang Tionghoa dan lokal setempat. Di Malaysia,
Indonesia, mereka mengkategorikan dan menyebut dengan budaya Baba Nyonya. Makanya di sana disebut kebaya nyonya, laksa nyonya, atau kue nyonya. Sedangkan di Indonesia tidak ada kategori khusus yang jelas bahwa ini budaya Tionghoa peranakan. Di Malaysia juga budaya peranakan dilestarikan bahkan sebagai pariwisata unggulan khususnya di Melaka dan Penang. Supaya kita bisa tahu uniknya atau persamaan dan perbedaan budaya peranakan di Malaysia dan Indonesia, yuk ikutan trip peranakan Malaysia bersama Benteng Walking Tour dan Numira Travel tanggal 29 April sampai 3 Mei. Nanti kita akan trip ke Malaka sampai Penang, masuk musim peranakan di Malaka dan Penang, makan di restoran peranakan, dan ada 1 malam menginap di hotel peranakan. Pokoknya rata-rata peranakan deh. Yuk buruan daftar ya. Kira-kira apalagi budaya peranakan Malaysia dan Indonesia yang mirip? Batik ni milik siapa sebenarnya? You guys rasa Malaysia ke Indonesia? Batik ni memang berasal daripada Indonesia, khususnya dekat Kepulauan Jawa. Pada tahun 2009, UNESCO sendiri dah iktiraf batik ni sebagai warisan budaya dekat Indonesia. Tapi, Malaysia pun dah lama ada batik sendiri. Gaya batik kita ni lebih kepada corak floral, warna terang dan teknik yang berbeza dari batik Jawa. Maknanya, walaupun asal batik itu sendiri dari Indonesia, batik ni dah berkembang jadi identiti tempatan dekat Malaysia juga. Jadi, sekarang persoalannya, kalau sesuatu budaya tu dah berubah, berkembang dan digunakan secara meluas, adakah masih milik satu negara? Atau kita kena terima budaya ni dah jadi milik serantau Asia Tenggara? Sebab kalau semua nak claim, sampai bila pun dia nak habiskan? Jadi, korang rasa batik dari negara mana yang cantik? Malaysia ke Indonesia? Netizen Indonesia soroti Semar masuk warisan budaya Melayu. Netizen Indonesia menyoroti kemunculan Semar dalam label warisan budaya Melayu setelah viral video di Malay Heritage Center yang memperlihatkan PL Singapura Lawrence Wong memainkan wayang kulit tokoh Semar. Warganet mempertanyakan apakah Semar yang berasal dari budaya Jawa dapat dikategorikan sebagai budaya Melayu. Perdebatan ini kemudian berkembang di media sosial dan menyinggung perbedaan pemahaman soal definisi Melayu yang dinilai terlalu luas. Betul ke Malaysia curi wayang kulit daripada Indonesia? Jadi baru-baru ni Sony Pictures mengeluarkan promosi trailer filem terbaru mereka yakni Venom dalam bentuk wayang kulit, dan sebelum tu diorang buat dalam bentuk poster batik. Ada segelintir orang Indonesia marah pasal benda ni sebab dia cakap kita curi budaya mereka. Tapi kan, kalau kita teliti sejarah, kalau kita bercakap pasal wayang kulit lah, orang Thailand lagi ada hak untuk claim budaya wayang kulit Malaysia ni berbanding Indonesia. Kenapa? Jadi, sebelum kita masuk pada benda tu, kita kena ceritalah sejarah tentang wayang kulit ni. Wayang kulit ni paling tua berasal dari India pada tahun 200 tahun sebelum Masihi. Waktu ni, Nabi Isa pun tak ada lagi. Dan lepas tu adalah wayang kulit purba dekat Asia Tengah, dekat Turki, dekat China, dekat Eropah dan sebagainya. Kiranya setiap negara selain pada Malaysia dan Indonesia ada wayang kulit versi masing-masing. Kemudiannya dekat Malaysia ni kita ada 4 jenis wayang kulit yang terkenal, yakni wayang kulit Melayu, wayang kulit Kelantan, wayang kulit Gedek dan juga wayang kulit Purwa. Daripada 4 ni cuma satu yang berasal pada Pulau Jawa, yakni wayang kulit Purwa yang dibawa oleh orang-orang Jawa yang menetap dekat selatan Semenanjung dulu. Jadi bolehkah kita nak kata yang orang Malaysia curi wayang kulit Indonesia melalui wayang kulit Purwa? Tak. Sebab kenapa? Wayang kulit Purwa bukanlah wayang kulit yang terkenal di Malaysia. Yang terkenal di Malaysia ialah wayang kulit Kelantan. Dan selain daripada itu, wayang kulit Kelantan, Melayu dan Gedek ni semua berasal dari tanah Semenanjung. Jadi kalau kita tengok sejarah pula, wayang kulit Kelantan ni dipercayai wujud melalui kerajaan Patani pada abad ke-15 Masihi. Pada waktu tersebut, mereka sedang mengalami zaman kegemilangan mereka. Dan tempias ni terkena pada orang Kelantan yang juga merupakan orang yang sebangsa dan senegara dengan Patani pada waktu tersebut. Tapi kalau kita tengok pula catatan di JKKN Kelantan, ada disebutkan yang wayang kulit Kelantan ni dibawa oleh orang-orang Siam di selatan Thailand berhijrah ke Kelantan pada tahun 1837 Masihi disebabkan oleh hubungan erat di antara Raja Siam dan Raja Kelantan pada waktu tersebut. Walaupun ada dua teori berbeza, dua-dua bersetuju yang wayang kulit Kelantan berasal daripada selatan Thailand dulu. Tapi walau bagaimanapun, disebabkan oleh asimilasi yang lama di antara orang Siam dan juga orang Kelantan, maka wayang kulit Kelantan ni dia dah berubah sikit rupanya berbanding pada wayang kulit yang juga dibawa oleh orang Siam yang masih mempunyai rupa wayang kulit Thailand. Contohnya, kalau kita tengok muka wayang kulit Gedek ni, perempuan ni, muka dia sama dengan perempuan pada wayang kulit Thailand bernama Nang Talung. Tapi, kita juga masih mempunyai ciri-ciri pengaruh Siam pada wayang kulit Kelantan ni. Contohnya, kalau kita tengok kepala dia ada pakai mahkota kecil yang bernama ketopong. Mahkota ni banyak dipakai oleh raja-raja Melayu purba yang menganut Hindu Buddhis dulu, contohnya kat kawasan Kelantan, dan juga di Siam. Kita tak jumpa ketopong ni pada wayang kulit Jawa. Juga, warna-warna dia, kalau kita tengok wayang kulit Kelantan ni, dia berwarna-warni tau kalau kita pasang dekat skrin. Tak macam wayang kulit Jawa.
Dan semua ciri-ciri ni hanya ada pada ciri-ciri wayang kulit Thailand berbanding wayang kulit jauh. Jadi tak betul kalau kita nak cakap wayang kulit ni dicuri, wayang kulit Malaysia ni atau wayang kulit Kelantan dicuri daripada Indonesia. Sedangkan orang Thailand lagi ada hak untuk claim yang kita curi budaya mereka. Tapi orang Thailand tak ada isu pasal benda ni. Kenapa? Sebab dia pun berkongsi budaya dengan orang Malaysia dan orang Malaysia pun berkongsi budaya dengan orang Thailand. Contohnya, kita menerima budaya menora dan juga wayang kulit pada orang Siam, tapi orang Siam Thailand menerima budaya, menerima resepi gulai-gulai Melayu dimasukkan ke dalam resepi masakan mereka. Dan dua-dua negara ni tak ada isu sebab dua-dua cukup matang untuk menerima yang kita boleh berkongsi budaya tapi duduk kat dua negara yang berbeza. Ya, sejarah dulu lah ya, kena dipelajari, kena faham. Sari pun dulu waktu di Indonesia kurang sangat sebenarnya dipelajari tentang budaya-budaya ini ya, tentang Malaysia. Dulunya kita Nusantara itu ada belajar tapi tak secara mendalam. Setelah Sari di Malaysia, dulu di Indonesia pun fikir pun macam itu juga, disebabkan orang di sekeliling pun berfikiran macam itu. Orang Malaysia ini ambil kebudayaan Indonesia. Nah, saya tengok dekat TV pun macam itu juga yang disiarkan di dalam media sosial kan. Dulu TV lah ya, TV. Menteri-menteri pun ada juga cakap lagi tentang klaim lah katanya. Setelah di Malaysia ini, wah barulah Sari banyak belajar tentang sejarah Malaysia ya. Dulunya Indonesia sama Malaysia sempat mau bersama tapi tak jadi. Nah, Sari pun ada juga cari tahu sedikit sebanyak tentang budaya, tentang sejarah dulu Malaysia, Singapura pun, tentang Melayu. Nah, ada belajar, barulah Sari faham. Dan kalau orang di Malaysia ini, orang Indonesia yang datang ke sini sudah lama tinggal di sini, apalagi yang berpelajaran ya, mereka itu dah tahu sebenarnya kalau soal-soal macam ini. Tapi orang Indonesia yang di Indonesia sana, maupun mereka itu orang yang berpelajaran, maksudnya orang yang pintar lah, tapi tetap juga macam ada bodohnya juga. Nampak kasar, tapi macam itu. Contohnya yang tadi awal-awal itu, Malay Heritage Center. Malaysia lah dia fikir. Padahal jelas-jelas itu kan, Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura. Itu pun dia still tak tahu lagi ya. Oke, Our Culture. Wow, teruslah mereka itu heboh ya. Kalau dikatakan ini adalah culture kami. Oh ya, tak terima, marah, membara. Malaysia klaim lah katanya pula. Oke teman-teman, jangan membiarkan hati ini penuh emosi. Tapi sebenarnya tak payah. Tak payah sangat kita berantem disebabkan ya macam ini saja. Kenapa Sari katakan macam itu? Seharusnya kita ini berbangga, kita ini ikut senang juga kalau negara lain itu mau melestarikan supaya tidak punah budaya-budaya itu di dunia ini. Tapi kalau mungkin orang Indonesia kan tak suka hanya Malaysia. Cuba kalau orang Mak Saleh, orang bule sana yang pakai misalnya batik ya, yang mereka masak rendang, mereka melestarikan wayang. Bukan main bangganya kan. Oke, so ya teman-teman, itu tadi beberapa video yang sudah kita tonton. Kalau kalian ada lengkap yang lainnya, boleh berikan komentarnya di bawah. Oke, so terima kasih sekali lagi. See you on my next video with me, Sari Ting Ting. Bye.